Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, welcome to Reaction GP ya teman-teman, di MotoGP ya, Radio GP Reaction. Kita ini mau ganti nama aja ya, Reaction GP, kan, Radio GP Reaction gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena berita kita ini nggak serius. Tinggi sangat. Nggak serius beritanya, banyak kali humor-humornya. Jadi kita mau ganti nama ya, Radio GP Reaction. Kalau setuju komen di bawah. 100 komen bilang setuju, kita akan ganti nama. Kalau enggak ganti nama kita. Oke, yang mana kemarin kita sudah menyaksikan race MotoGP Ceko teman-teman ya. Ini untuk hari ini kita mood serius sedikit ya, nggak ada ini gimana gitu ya. Jadi di race MotoGP Ceko kemarin ya, ada satu keunikan teman-teman. Mungkin ada sebagian teman-teman nggak tahu atau nggak nyadar ya, termasuk Mimin memang nggak nyadar betul ya. Dimana di 3 lap terakhir ya, dimana di 3 lap terakhir di saat di dashboard, yaitu di apa namanya timing ya, lap timing tuh di saat 3 lap terakhir tersebut tiba-tiba nama Marc Marquez turun di posisi keempat. Sampai-sampai komentatornya di situ terkejut ya. Woi, apa yang terjadi dengan Marc Marquez? Apa yang terjadi dengan Marc Marquez? Berada di posisi keempat. Ada apa? Bla 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 bla. Dia sampai ngomong terkejut ya. Lepas itu ternyata tiba-tiba timing lap tersebut hilang ya. Dan mereka menunjukkan lagi ke penggambaran Marc Marquez ya, kameranya ke Marc Marquez lagi, dan tiba-tiba ternyata Marc Marquez masih seperti biasa ya. Di situ si komentator tersebut katanya sangat tak berdebar-debar sekali ya. Kenapa? Ada apa dengan Marc Marquez? Ternyata di situ adalah kesalahan teknik dari pihak MotoGP teman-teman. Tiba-tiba tembak-tembak turun. Itu memang sangat lucu sekali, tapi sayangnya Mimin nggak tahu, nggak sadar. Dasar lo, makanya lo nggak sadar Min, sebab lo banyak ngomong, makanya nggak sadar gitu ya. Oke, itu yang lucunya ya. Jadi di sini pernyataan dari setelah race kemarin untuk Marc Marquez dulu ya. Untuk Marc Marquez dulu di sini dia mengatakan kalau bisa ya, kalau bisa untuk minggu seterusnya harus rest terus. Karena perasaan Marc Marquez ini lagi senang, maksudnya lagi senang, lagi baik-baik aja ya. Keadaannya baik, motornya baik, timnya baik, semua baik. Kalau bisa minggu ini terus rest, bilang gitu. Tapi nggak apa-apa untuk istirahat, untuk istirahat badan nggak apa-apa, kita libur ya gitu ya. Itu perkataan Marc Marquez kalau lagi senang teman-teman. Kalau nggak lagi senang, lagi parah lagi ya. Jadi itu pernyataan yang mungkin sedikit Mimin ambil dari Marc Marquez ya. Untuk si Pecco Bagnaia di sini ya. Untuk Pecco Bagnaia di sini sebentar. Oke, untuk Pecco Bagnaia di sini dia mengatakan ya alasannya kenapa kenapa motornya lambat atau gimana gitu. Yang mana dia mengatakan hari ini saya termasuk yang paling buruk dalam hal pengereman. DNA motor ini GP25 tidak sesuai dengan kebutuhan saya, kata si Francesco Bagnaia. Sejak tes di Thailand, masalahnya adalah pengereman dan memasuki tikungan. Saya rasa saya tidak akan bisa mengatasi masalah pengereman karena itu adalah DNA dari GP25 yang tidak bisa diubah.
Kami tahu proyeknya, meskipun tahun ini saya merasa tidak terlalu mengetahuinya. Kami mencoba meningkatkan di area tersebut. Meskipun DNA Ducati tidak sesuai dengan kualitas saya di bagian depan, kami harus bertahan tetapi tetap realistis karena sulit dalam posisi untuk bertarung melawan Marc Marquez untuk merebut gelar juara. Dan untuk itu pernyataan dari Francesco Bagnaia ya, yang mana dia mengeluh lagi, mungkin nggak ada alasan lain ya, nggak ada alasan yang bisa dia katakan apa penyebabnya di MotoGP Ceko ya. Namun alasan yang terkuat masih dibawa-bawa sampai sekarang, yaitu mengeluh masalah DNA GP25 ini sangat berbeda sekali daripada GP24. Itu maksud dari Pecco Bagnaia yang ingin dia sampaikan ya, keluhannya. Dan masalah pengereman depan ya, masih belum bisa sebab Pecco Bagnaia mengatakan di saat dia sudah mengerem, tapi rider lain dengan senang melewatinya di tikungan, dan bahkan dia tidak bisa mengejar lagi gitu. Tapi kalau teman-teman perhatikan kemarin di MotoGP Ceko, sangat luar biasa sekali ya. Francesco Bagnaia sampai bisa mengejar ke depan, teman-teman, finish di posisi ke berapa? 5, 6, 7. Pokoknya luar biasa sekali lah. Bisa mengejar siapa itu? Pedro Acosta, posisi keempat itu finishnya si Francesco Bagnaia kemarin. Sangat luar biasa sekali itu. Namun alasannya tetap sama. Kemungkinan besar dia tahun depan dia akan menggunakan spek seperti motornya si Alex Marquez mungkin ya. Mungkin kita belum tahu lagi. Oke, untuk seterusnya Francesco Bagnaia juga mengatakan dia sangat senang sekali bisa membuntuti Marc Marquez ya. Dan Francesco Bagnaia juga mengatakan lagi sesuatu keistimewaan bisa mengikuti Marc Marquez ya. Dia mengatakan kehausan bahan terlalu parah dan saya tidak bisa mengikutinya sebanyak yang saya inginkan. Ketika Anda memiliki kesempatan, sangat penting untuk mengikuti Marc Marquez karena dia dapat menunjukkan hal-hal yang mungkin dapat membantu Anda. Jadi di sini ya, Francesco Bagnaia sudah mulai menjilat ludah sendiri ya. Ini bukan mimin pojok dia, karena Francesco Bagnaia sendiri sudah pernah mengatakan dia bukan tipe rider yang suka mengikuti orang lain. Itu tidak ada dalam pikirannya, tidak ada dalam argumennya, yang mana dia akan memfollow rider lain untuk mencari time attack. Dia tidak akan pernah. Tapi di pre-practice kemarin, di kualifikasi kemarin ya, kualifikasi yang mana Marc Marquez crash, di saat itu Francesco Bagnaia membuntuti Marc Marquez ya. Sampai di sini dia mengatakan sendiri sesuatu keistimewaan bisa mengikuti Marc Marquez. Walaupun dia menyadari dia tidak bisa terlalu banyak mengikuti Marquez. Karena apa? Karena bannya tidak memungkinkan untuk mengejar Marc Marquez. Pecco, akhirnya lo bisa buka mulut sendiri. Pecco. Setelah itu memuji Marc Marquez. Halo Pecco. Oke, untuk Marco Bezzecchi, saya tahu Marc Marquez mengendalikan balapan. Ia menyimpan per 10 detik untuk dirinya sendiri. Jadi saya memutuskan untuk tidak melebih-lebihkan di awal, dan saya juga menekan, tetapi berusaha untuk tetap presisi. Saya tahu Marc Marquez mengendalikan balapan, bahwa ia menyimpan posisi per 10 untuk dirinya sendiri. Jadi saya memutuskan untuk tidak berlebih-lebihan di awal dan juga menekan, tetapi berusaha untuk tetap presisi. Saya pikir Marc juga membantu Anda dengan waktu yang mempelajarinya, dan terpenting untuk mengetahui apa yang kurang di paruh pertama dan kedua musim ini untuk mencoba sedikit lebih dekat. Kita bisa bilang Marc Marquez sedikit lebih baik dalam hal traksi. Saya sangat kuat pada pengereman, tapi mungkin di bagian traksi dan elektronik kami perlu memperbaikinya diri. Tapi jelas kami lelah melakukan pekerjaan yang baik. Kami telah meningkatkan dari hari ke hari, putaran demi putaran. Kami akan terus bekerja keras dalam hal ini, dan kita lihat saja bagaimana paruh kedua musim berikutnya. Jadi di sini Marco Bezzecchi intinya mengatakan Marc Marquez
tidak mengeluarkan kemampuannya 100%. Pasti dalam 10% dia akan menyimpannya untuk senjata terakhir Marc Marquez. Itu inti yang Mimin dapat tangkap dari pernyataan dari Marco Bezzecchi. Sebab itu dia sudah mulai pandai belajar ya. Sudah mulai belajar dari Marc Marquez. Walaupun dulu tahun-tahun kemarin Marco Bezzecchi sampai melabrak Marc Marquez ya. Itu masih Mimin ingat sekali itu kata-kata itu. Tapi tahun ini si Marco Bezzecchi seperti ada rasa penyesalan ya. Tapi karena dia, aduh, kita nggak mau ungkit-ungkit lagi ya, karena dia adalah di bawah naungan VR46. Jadi dia mungkin menjaga perasaan VR46 mungkin gitu ya. Mungkin faktanya memang begitu. Yang jelas sekarang Marco Bezzecchi pelan-pelan sudah menyanjungi si Marc Marquez. Pecco Bagnaia pelan-pelan sudah menyanjungi si Marc Marquez. Kenapa? Karena kemarin ada kejadian Marc Marquez crash di kualifikasi yang Mimin katakan tadi ya. Yang mana dia P2. Di saat Marc Marquez berjalan berjumpa dengan keluarganya si Pecco Bagnaia ya. Ibu bapak Pecco Bagnaia lalu membonceng bertiga ke pedok Marc Marquez ya, ke pedok Ducati ya. Dihantarnya. Dan di saat setelah race kemarin juga di saat Pecco Bagnaia dan parentnya atau keluarganya ingin balik, ingin pulang, Marc Marquez sempat bersalaman dengan maknya dan bapaknya ya. Mak si Pecco Bagnaia sampai mencium si Marc Marquez gitu ya. Dan menyalam si Pecco Bagnaia. Di sini kita melihat ya, panas di lapangan, di luar tetap harmoni. Ini sangat keren sekali, sangat luar biasa sekali ya. Oke lah teman, itu saja untuk informasi untuk race selanjutnya, yaitu 4 minggu kemudian kita akan berjumpa lagi di race MotoGP Red Bull Ring di Austria pada tanggal 17 Agustus 45 ya, bukan tahun 45, 17 Agustus tahun 45. Betul ya, 17 Agustus ya, kemerdekaan kita. Betul. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.